Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi gak berasa tinggal berapa hari lagi ya teman-teman. Tinggal menghitung hari, timnas kita akan bersua atau jumpa dengan raksasa Asia, yaitu Blue Samurai atau timnas Jepang di Stadion GBK Jakarta teman-teman. Jadi ini laga tandang yang dijamu juga nggak sembarangan. Raksasa Asia ini salah satu tim di Asia yang memang peringkat dunianya, peringkat FIFA-nya tertinggi ya, seperti di Asia. Dia peringkat 15. Sedangkan Indonesia sendiri sekarang peringkat FIFA-nya 128 ya teman-teman terakhir. Nah, yang jelas kalau kita lihat dari peringkatnya juga jauh. Kemudian kalau kita lihat juga materi pemainnya juga jauh. Tapi kita semua berharap timnas kita bisa memberikan yang terbaik. Timnas kita bisa memberikan harapan ya, bisa menjaga harapan seluruh pecandu sepak bola di negeri kita, paling tidak hasil draw, dan kalau memang bisa win ya teman-teman di kandang. Kalau win saya pikir memang kurang realistis, karena memang kalau saya pikir memang kemudian banyak kelemahannya, masih timnas kita banyak kemudian celahnya kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena memang kalau dari nama-nama yang dipanggil oleh STY kemarin 27 nama itu, saya lihat memang analisa saya hampir 75% pemain adalah pemain yang naturalnya adalah pemain-pemain bertahan, yang kemudian diutak-atik STY untuk kemudian dijadikan pemain tengah, midfielder ataupun defensive midfielder. Yang jelas mereka semua rata-rata adalah pemain bertahan. Lihat seperti yang dibawa kan, seperti kalau belakang udah jelas ya, Justin Hubner ini kadang-kadang juga STY kayaknya juga mau utak-atik taruh di sebagai midfielder, defensive midfielder ya teman-teman. Dan saya pikir Justin Hubner ini cocok kalau jadi defensive midfielder. Dia nanti tipikalnya mirip dulu kalau ada Gennaro Rino Gattuso ya, pemain AC Milan ya, gelandang bertahan Milan. Kalau teman-teman usianya seusia saya pastinya pada tahu itu siapa si Gattuso ya tuh. Nah, ini Justin Hubner tuh sebenarnya bisa ya dibentuk seperti Gennaro Rino Gattuso ya. Tapi kan kalau proses seperti itu prosesnya panjang, karena memang Justin Hubner ini kan alamiahnya dia naturalnya pemain central dia central defender ya, pemain belakang. Yang jelas ya langkah bijaknya kalau kemudian hal-hal yang pasti ngubah pemain gitu, posisi pemain sepertinya ya bagusnya di friendly match ya, jangan kemudian di laga-laga besar kayak gini yang dilawan juga raksasa teman-teman. Tapi saya yakin Justin Hubner ini akan main ya, kemungkinan besar jadi starter. Dia biasanya di central defender sebelah kiri, yang biasanya juga di situ biasanya ditempati oleh Rizky Ridho. Jadi pilihannya antara Justin Hubner atau Rizky Ridho. Karena central defender bak tengah ini jelas Jai Izes nggak tergantikan, dan saya harap tetap jadi kapten timnas kita ya gitu kan. Karena memang Asnawi Mangkualam kesayangannya STY ini kan nggak dipanggil ya, karena kabarnya cedera. Kemudian di central defender kanan ada Mesilger, pastilah jadi starter ini walaupun kemarin kabarnya sempat cedera bahu gitu kan. Jadi pilihannya ya jelas di belakang ada Justin Hubner, kemudian Rizky Ridho, Jai Izes dan Mesilger gitu kan. Dan ada Muhammad Ferrari ya dari Persija, pastinya dari cadangan nih Muhammad Ferrari. Yang jelas di sisi fullback atau wingback sebelah kiri ada Sain Patinama yang dipanggil, terus Kelvin Verdong. Nah, Kelvin Verdong ini kemarin kan sempat ketika jumpa China dia diplot jadi central defender, menggantikan si Rizky Ridho ya jadi starter. Padahal dia naturalnya dia adalah wingback atau fullback kiri ya teman-teman, yang memang dia pandai bertahan. Selain bertahan dia juga cepat bergerak ke depan untuk sebagai pemain lapis kedua yang bantu pemain lapis pertama di depan. Kelvin Verdong nih pilihannya pastinya Kelvin Verdong. Di situ juga ada Pratama Arhan. Nah, ini pemain Pratama Arhan yang banyak dipertanyakan oleh para netizen, para pecandu sepak bola, karena Pratama Arhan ini kita semua nggak ngerti alasan pemanggilan Pratama Arhan, karena memang realnya Pratama Arhan ini nggak pernah mendapatkan menit bermain di klubnya tempat dia bermain, yaitu di Suwon Football Club di Korea.
Nah ini kemudian banyak para netizen yang pertanyakan pemanggilan Pratama Arhan, karena memang kemudian kan sepertinya biasanya ya jamaknya pemain-pemain untuk timnas itu biasanya pemain yang aktif, pemain yang mendapatkan menit bermain dan ratingnya bagus di klubnya masing-masing. Kita nggak ngerti pemanggilan Pratama Arhan pertimbangannya apa. Yang jelas Pratama Arhan dipanggil, dia biasanya sebagai fullback kiri ataupun fullback kanan. Pratama Arhan. Di kanan kemudian ada Sandy Walsh yang pastinya besok saya yakin akan dipasang sebagai starter. Selain Sandy Walsh di situ juga ada Nathan Joaon. Tapi memang Nathan Joaon ini kan memang kemudian STY selalu memasangnya sebagai defensive midfielder atau central midfielder ya teman-teman. Tapi naturalnya Nathan Joaon ini dari junior sampai kemudian dia di klub seperti di Swansea City ataupun kemudian kemarin di peminjamannya di Football Club Heerenveen, dia sebagai fullback ya, fullback kanan. Tapi di Indonesia karena tumpukan pemain belakangnya banyak, dia dialihfungsikan sebagai central midfielder, pasangannya Tom Haye. Nah ini di sisi kanan jelas sekali ada kemudian si Sandy Walsh dan juga Pratama Arhan bisa dipasang di situ ya teman-teman. Dan ada Nathan Joaon, tapi saya yakin Nathan Joaon besok seperti biasa akan dipasang sebagai central midfielder seperti ketika jumpa China. Sepertinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman di bagian tadi kelewat di bagian penjaga gawang ya. Penjaga gawang kita ya nggak ada perubahan, yaitu Martin Pas, kiper utama timnas kita, kemudian Nadeo Agrawinata, dan kemudian Riyandi ya, Muhammad Riyandi. Riyandi ini dari Persis Solo untuk menggantikan si Hernando Ari ya, karena Hernando Ari dia cedera bahu ya, cedera bahunya ketika menjalani laga di Liga 1 Indonesia. Jadi ini ditempati oleh kiper penggantinya Riyandi. Terus kemudian kita berangkat ke tengah ya teman-teman, ke tengah. Langganannya biasanya Ivar Jenner, tapi Ivar Jenner dia kemudian mendapatkan akumulasi kartu kuning ya teman-teman, sehingga dia nggak bisa bermain di match lawan Jumpa Jepang nanti. Di tengah pastinya pilihannya adalah kemudian salah satunya yang nggak tergantikan ya Tom Haye pasti gitu kan. Tom Haye, Nathan Joaon mungkinan itu ya. Dan kalau dari lokalan yang dipanggil saat ini adalah Ricky Kambuaya. Dan kemudian di wingback ya, dua tadi ada yang mengejutkan ya teman-teman, yaitu dipanggilnya lagi Yakub dan Yance Sayuri. Nah ini mantap sekali karena memang dia posisinya sebagai wingback kanan biasanya Yance dan Yakub. Yakub ini bagus banget ya teman-teman, dia bisa selain wingback bisa dipakai pasang sebagai winger kanan. Ini memang dibutuhkan sekali pemain-pemain yang tipikalnya dribble bolanya di atas rata-rata, punya ketenangan, punya kemampuan untuk melewati 1-2 pemain belakang lawan, kemudian untuk crossing ya, kemudian untuk memberikan assist kepada striker atau penyerang-penyerang kita. Panggilnya Yakub dan Yance, ini Yance sama Yakub. Kalau isi Yance biasanya di fullback kanan ya, Yakub sebagai wingback biasanya. Yang jelas dia tipikalnya mirip Calvin Verdong ya, dia bertahan tapi juga ikut membantu penyerangan. Kemudian di winger pilihannya nggak banyak, tetap di winger kanan ada si Marcelino Ferdinand dan kemudian Witan Sulaiman. Yang jelas Marcelino Ferdinand sama Witan Sulaiman ini salah satunya yang banyak dipertanyakan adalah Marcelino Ferdinand yang nggak pernah dapat menit bermain di klubnya saat ini di Oxford United di Liga Championship Inggris ya teman-teman. Walaupun kabar terakhir dia main ya selama 70 menit sebagai starter, tapi sebagai tim under 21, tim juniornya Oxford United gitu kan. Nah ini kan sebetulnya yang kita butuhkan adalah pemain-pemain yang menjadi pemain reguler di klubnya. Ini masih pemain-pemain kita ini masih pemain-pemain yang di klubnya jadi pemain cadangan, kadang pemain cadangan, dan juga pemain-pemain di tim junior ya. Seperti Ivar Jenner, dia masih di pemain di Young Utrecht ya, sebetulnya dia masih jarang dimainkan sebagai starter di tim utama. Begitupun juga si Nathan Joaon nggak pernah dapat menit bermain, dia jarang. Dia bermainnya biasanya malah di tim mudanya Swansea City ya gitu kan.
Yang jelas pilihannya salah satu Marcelino Ferdinand ini jarang dimainkan. Dan kemarin saya berharap kenapa sih nggak seperti pemain yang seperti di Sabah FC kemarin, kayak si Sadil Ramdhani yang jadi bintang, yang jadi pemain terbaik di klubnya ya teman-teman. Seharusnya dia dikasih kesempatan dong gitu kan. Tapi lagi-lagi ini pilihan ini kan yang punya hak lah pelatih ya teman-teman. Dan kemudian Eliano Reinders teman-teman. Eliano Reinders kita harapannya dipasang sebagai winger. Kalau di klubnya di Zwolle Football Club di RFV Divisi, Eliano Reinders plotnya biasanya di wingback kiri dan sebagai winger kiri. Tapi kemarin sama STY ketika jumpa Bahrain dia dipasang sebagai fullback kanan, sebagai cadangan ya teman-teman, pemain pengganti. Yang jelas harapan saya sih kalau Eliano Reinders udah didatangkan ya mau nggak mau harusnya dipakai sama STY gitu kan. Jangan kemudian nggak dimasukkan dalam daftar pemain ketika jumpa China kemarin kan gitu kan. Eliano Reinders saya harap jadi winger besok ya teman-teman. Harapan saya seperti itu. Kemudian pemain yang depan yang lain lagi adalah Ratna Roratmangun, nggak tergantikan kan. Dia bisa winger kanan, winger kiri. Kemudian ada Malik Rizaldi juga kan, penyerang, dia bisa jadi attacking midfielder aja, winger ya. Strikernya nggak banyak pilihan. Strikernya di sini cuman Rafael Struijk yang lagi memang kemudian tampilannya bagus. Terakhir dia udah mulai jadi main di klub di reguler di klubnya di Brisbane Roar. Dia sempat melesakkan gol di Liga Australia, Liga Premiernya Australia, tapi kemudian timnya juga kalah 2-3 melawan Sydney United ya teman-teman. Tapi paling tidak si Rafael Struijk udah mulai digunakan secara reguler oleh klubnya saat ini. Yang jelas dua striker yang lain adalah Hoki Caraka dan Ramadan Sananta yang kita belum lihat moncernya ketika jumpa dengan timnas raksasa di Asia ini. Pasti pilihan utamanya tetap si Rafael Struijk ya teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi harapan kita tetap kemudian STY nggak kemudian coba-coba. Saya pikir STY harus konsisten. Kalau kemudian coba-coba seperti kemarin ketika seorang Rizky Ridho diistirahatkan, kemudian central defendernya si Kelvin Verdong, kemudian Sain Patinama yang nggak pernah main di 3 match terakhir Indonesia kemarin kemudian dipasang sebagai starter. Asnawi Mangkualam kemudian juga dipasang, nggak pernah main, jadi starter ya, gantikan posisinya Sandy Walsh, dia jadi pegang ban kapten ya. Akibatnya blunder ya kita ya. Apapun itu kita berharap konsisten STY dan tetap memberikan hasil yang positif untuk timnas Indonesia, sehingga harapan kita untuk kemudian lolos di putaran final Piala Dunia paling tidak dari fase keempat lewat playoff itu tetap terjaga. Dan kalau kemudian sampai Yong di bulan November ini ketika jumpa Jepang sama Saudi Zhong, saya pikir sudah saatnya PSSI kemudian Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran PSSI mengadakan evaluasi terhadap Coach Sintayong. Karena kalau saat ini kan memang udah banyak ya pelatih-pelatih terkenal seperti Meneer Louis van Gaal yang menyatakan tertarik untuk melatih timnas Indonesia gitu kan. Yang jelas dia tertarik karena salah satunya yang paling menarik adalah banyak pemain diaspora yang memakai pemain keturunan blasteran Indonesia Belanda yang kemudian memperkuat timnas. Saya pikir kalau sampai Yong ya semua kita berharap untuk diadakan evaluasi terhadap Sintayong. Apapun itu, kita bukan membenci Sintayong, kita bukan kemudian nggak suka sama Sintayong. Kita hanya mau yang terbaik untuk timnas kesayangan kita semua. Oke teman-teman, semoga kita mendapatkan poin dan saya berharap banyak Yance dan Yakub Sayuri besok akan menjadi bintang, memberikan yang terbaik untuk timnas kita. Saya ngefans sama pemain-pemain Papua ya dari dulu. Ketika dulu ada zamannya Eli Eboy, kemudian ada Alexander Pulalo, ada Christian Woroboy. Ini luar biasa talenta-talenta dari Papua, dan saya berharap duo Yance dan Yakub Sayuri dari Kepulauan Yapen Papua yang sekarang memperkuat Maluku Utara Football Club akan bersinar nanti ketika jumpa Jepang dan Saudi Arabia. Oke, itu salam sepak bola.